Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa. Pada mata kuliah perkembangan kognitif dengan dosen pengampu Ibu Dianingrum SPD MED, saya ingin memaparkan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Sebelumnya saya akan memaparkan apa sih pengertian perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Nah, ada pula latar belakang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yaitu anak memiliki kemampuan kognitifnya sendiri dan dibantu oleh orang tua atau orang-orang sekitarnya. Dengan demikian, anak dapat memahami dan mengerti apa saja yang mereka lakukan. Beda dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu anak pada hakikatnya punya kemampuan kognitifnya sendiri dari sejak lahir. Prinsip dari teori Vygotsky ini lebih tepatnya disebut dengan teori pendekatan konstruktivisme, yang mana proses yang membangun pengetahuan anak secara bersama-sama antar semua pihak. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky terbagi menjadi 3, yaitu zona perkembangan proksimal, tugas-tugas yang terlalu sulit nih bagi anak untuk diskusi sendiri, tapi bisa dibantu oleh orang lebih dewasa agar mudah mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tahapannya bisa melalui tindakan anak masih dipengaruhi oleh orang lain, tindakan anak spontan atau terinternalisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada zona scaffolding. Vygotsky menjelaskan bahwa zona ini sebagai tugasnya seorang guru atau orang tua atau orang lain, di mana orang tua atau guru bisa mendukung perkembangan pembelajaran anak dengan menyediakan bantuan-bantuan untuk mencapai tahapan yang dituju oleh anak. Tujuannya itu adalah agar pendidik ketika menggunakan strategi pembelajaran scaffolding, anak jadi pelajar yang mampu mengatur sendiri dan mandiri dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Vygotsky menyatakan tujuan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga sebagai alat bantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dapat diterapkan melalui menyusun balok, bercerita, dan juga bermain dramatik. Dan teori ini sering digunakan di sekolah-sekolah formal lainnya loh. Nih, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya tanpa interaksi dengan masyarakat. Jadi kalau anak selalu di rumah aja, biasanya kemampuan sosial tidak berkembang, maka kognitifnya ya stuck di situ aja, seperti itu. Ada lagi teori kognitif Lev menurut Lev Vygotsky. Pada tahun 1896 ke 1934, Lev Vygotsky memberi alternatif kepada idea Piaget tentang perkembangan kognitif anak-anak, di mana dia menekankan nih bahwa peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda kanak-kanak. 2 faktor utama dalam perkembangan kognitif anak-anak adalah interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Jadi biasanya kalau anak rajin bersosialisasi dengan lingkungan, biasanya kemampuan bahasanya cukup memadai. Kesimpulannya adalah teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif meyakini bahwa orang-orang dewasa dari masyarakat mendorong perkembangan kognitif anak secara sengaja dan sistematis. Yang kedua, menekankan pentingnya masyarakat dan budaya dalam mendorong pertumbuhan kognitif, yaitu adalah perspektif sosiokultural. Yang mendasari teori Vygotsky adalah pengamatan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yakni di dunia yang penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak sejak anak itu lahir. Sekian dan terima kasih materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.